Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya anakku? Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk kita kembali bertemu di kelas kita ini dalam proses kegiatan belajar mengajar ya. Salawat dan salam tentu tidak lupa kita hadiahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta untuk para keluarga, para sahabat dan seluruh pejuang Islam yang sudah mengorbankan jiwa dan raganya untuk kebesaran agama Islam. Baik, pada hari ini kita akan mengabsensi dulu ya, supaya ini karena belum kita lihat kehadiran teman-teman ini. Baik, kehadirannya dulu. Rusiani, kemudian Surni tetap hadir ya. Lian ada juga tetap. Sulis, Rodia, Siska, Sofia Nadifa, Mini apa nih lengkapnya? Lasmini saatnya ya. Lasmini ada? Izin. Kemudian Milna ada, Lena ada, Suhratul Aulia, Fauzi izin ya. Kemudian Hamam ya, kemarin perasaan alhamdulillah ya, coba ya. Kemudian Rafa masih izin juga ya. Dan baik. Jadi anak-anak semua, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan dari materi sebelumnya, di mana pada materi sebelumnya kita sudah belajar tentang statistika di bagian data tunggal ya. Jadi pada kesempatan ini yang akan kita pelajari adalah bagaimana kita mengetahui rata-rata dari suatu data, tapi datanya berkelompok ya. Apa dulu yang ada dalam pikiran kita tentang kelompok dulu? Kelompok. Kalau kita dikasih sebuah pertanyaan, apa itu kelompok? Kelompok adalah grup. Iya, kelompok adalah grup. Dulu kelompok adalah Seseorang yang lebih dari tiga. iya, boleh masuk. Ada lain yang mau berpendapat tentang apa itu kelompok? Misalnya tuh, kelompoknya dia aja sepatunya merah saja, gitu kan? Ini kelompok yang rambutnya dibuat berdiri, gitu kan? Jadi kelompok itu memiliki jumlah lebih dari satu dan punya kategori tertentu. Tetapi kita tidak bicara tentang apa arti kelompok, tetapi bagaimana kita akan menemukan nilai rata-rata dari sebuah data dalam suatu kelompok. Nah, sebelumnya kita akan tentunya coba untuk mengkaji dulu tentang data kelompok. Data kelompok ini sebenarnya dari data tunggal, tetapi memiliki kategori-kategori pada kelompok tertentu sehingga dijadikan sebagai data kelompok. Nah, pada kesempatan ini Pak Guru akan coba untuk menunjukkan kepada anak-anak semua bagaimana kita akan mengambil sebuah data kelompok. Jadi apa yang bisa kita ambil dari sebuah data dalam lingkungan sekitar. Nah, misalnya di dalam kelas ini Pak Guru mendata jumlah murid ya. Data jumlah siswa. Nah, ternyata laki-laki ada
1. Kemudian perempuan ada 10. Jadi total ada 11. Ini termasuk data yang perlu. Misalnya Pak Guru lakukan pendataan. Data jumlah siswa ini berdasarkan gender ya. Gender. Nah, bagaimana kalau data yang Pak Guru minta adalah data siswa berdasarkan alamat jarak tempat tinggal dari sekolah. Nah, sekarang coba kita buat yang jarak rumahnya 0 sampai 5 kilo. Nah, kemudian yang jaraknya adalah 6 sampai 10 kilo. Terakhir misalnya 11 sampai 15
ini 44 jadinya 0,83. Oke, lanjut. Di depan aja. Ya, sekarang. Siska, ya agak sulit kan. Kita 41. Ya, karena 40,8. 41 ini aja. 40,8.
dengan mencari di nilai tengahnya. Oke. Yang pertama kita akan coba menemukan nilai tengah dulu di sini ya. Ini frekuensinya tadi. Nah, oke. Untuk yang pertama nilai tengah XI-nya, kemudian ini adalah N-nya nanti 50 ditambah 56 kita bagi 2. Berapa jadi? 50 tambah 56 tadi? 106. 106 kalau dibagi 2 53. Oke, 53. Nah, berapa jarak bilangan 50 dengan 53? Selisihnya 3 kan? Berarti di sini 57 pun tinggal kita tambah 3 untuk menemukan nilai titik tengah. Berarti di sini berapa? 57 tambah 3 60. Kalau kurang yakin boleh dijumlahkan. 57 tambah 63 pasti 120. 120 bagi 2 60. Nah, selanjutnya di sini berarti berapa? 64 tambah 70 dibagi 2 adalah 67. Kan tambah 3. Ya kan? Nah, kalau yang di sini berapa? 74. Oke. Nah, ini juga berlaku di sini sama. Kira-kira 2 tambah 6 berapa dibagi 2? 4 ya. Ini untuk titik tengahnya. Nah, 4. Berarti nambah 2 kan? 2 dan tambah 2 kan? Sekarang 7 tambah 2 9 berarti di sini. Di sini 14 benar. 19 20. Ini adalah titik tengah. Nah, sekarang bagaimana kita akan tunjukkan rumus dari rataan di mana jumlah F dikali I. Nah, jumlah dari fungsi yaitu F dibagi XI ya. Nah, sekarang kita lihat, kita jumlahkan dulu. Ini jumlahkan dulu angka yang di sini untuk kita lihat apakah akan sama. 53 tambah 60 tambah 67 tambah 74 dibagi 20. Oke. Itu nanti yang akan diselesaikan. Sekarang yang berikutnya di data kedua adalah berapa? 4 tambah 14 19 tambah 24 dibagi 20 juga. Oke. Sekarang ini yang Pak Guru inginkan di masing-masing kelompok. Dan satu berdua saja. Coba dicari hasil dari perhitungan kita ini. Nanti disampaikan jika sudah mampu. Coba silakan diorek-orek kelompok Hamam dengan kelompok I. Yang lain temukan apa yang akan bisa kita hasilkan dari perhitungan yang ada pada data ini.
dua aja, nanti tinggal dikali 10. Paham ya? Dibagi dua saja hasil penjumlahannya, dibagi dua baru dikali 10 ya. Coba hitung dulu, nanti yang lain akan coba kita lihat hasilnya. Nah, ada gimana? Ada pertanyaan?
Baik, dituliskan. Masanya ditulis dulu. Nah, bawa bukunya. Baik, kita cek dulu yang pertama untuk hasil hitungan dari Siska dan Rodia. 200 berapa sama dibagi 20 itu adalah 12,7 ya. Tepuk tangan dulu kan? Ya. Jadi begitu. Simpelnya nanti boleh dibuang dulu nolnya sehingga didapatnya 127, tinggal majukan komanya untuk pembagian 10 ya. Nah, sekarang pada kesempatan yang tadi kita sudah kan melakukan pengambilan data ya. Dari data yang kita peroleh ini kita kan udah tahu nilai terkecil itu adalah di mana ini? Nilai terkecil kita di 41 ini adalah nilai terkecil dan ini nilai sebesar 42 dari siapa tadi? Ya, nilai terbesar. Jadi kalau Pak Guru jangan heran, banyak teman-teman Pak Guru itu yang waktu ceweknya besar pas sudah nikah jadi langsing kurus. Sebaliknya banyak teman-teman Pak Guru yang dulunya kurus setelah nikah jadinya besar. Jadi itu adalah faktor hormon, faktor apa namanya istilahnya ya. Pokoknya pasca itu akan menemukan sampai Pak Guru dulu kurus tapi setelah nikah ya gemuk lagi ya kan. Jadi kita akan berada pada situasi itu. Nah, jadi ini datanya. Kalau dicari rentangnya, rentang sesuai dengan pelajaran kemarin berarti rentang data ini kita peroleh dari nilai
Berapa nilai minimumnya? 35. Oh, berarti tidak jangkauannya adalah pengurangan dari 98 dengan 35. Nah, baik. Oke. Boleh kita perhatikan sebentar, diperhatikan Pak Guru. Sekarang kita akan coba untuk mencari hasil dari kelompok 2 dulu. Berapa nilai minimum yang dihasilkan? Bacakan dulu harus. Nilai minimum 35. 35. Oke. Yang lain baginya sama? Sama. Bagus. Hamam. Untuk kelompok 3, nilai maksimum bacakan dulu. Nilai maksimum 95. Nilai maksimum 95. Sama enggak kelompok lain? Beda. Berapa kelompok? 98. Aduh, apa yang tanya? Jadi bagus dikoreksi. Coba kelompok yang berapa pertanyaan berikutnya di sana Pak? Banyak datanya berapa? Banyak data. Sama dengan N? 30. Ya betul, 30. Sekarang jangkauannya 63. Jangkauannya 63. Yang lain sama ya? Sama. Yang terakhir adalah di kelompok ini untuk mendapatkan nilai lebar kelasnya. Bukan. Banyak kelasnya tadi. Total akhir aja. Banyak kelasnya ada. Banyak kelas. Ini banyak kelasnya. Yang akhir ini. Ini kan? Ini ya. Ini banyak kelasnya adalah 5. Baik. Jadi tinggal inilah caranya nanti kalau kita akan punya data, kita bisa menyusun data itu menjadi beberapa. Jadi data yang sudah disebar tadi itu anak semua ternyata bisa kita susunlah dia jadi beberapa cara. Kalau dia yang jawabannya dari Rodian tadi banyak kelas ya. Nah, berarti banyak kelasnya ini misalnya berat. Misalnya yang ditimbang itu tentang apa biasanya? Tinggi, kayaknya itu tinggi ya. Tinggi badan. Tinggi dalam sentimeter. Nanti kita pakai meteran ya. Nah, karena Rodian tadi menemukan 5 kelas dari K-nya, berarti 5 kelas lah yang akan dibuat. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini baru frekuensinya. Nah, yang ditemukan oleh hasil dari terakhir lebar kelas ini J dibagi K, yaitu sebanyak berapa tadi jadinya? 63 ya? Ya, lebar kelas adalah 63 dibagi 5. Inilah yang menjadi rentang antara data yang paling kecil dengan data berikutnya. Terus akan nyambung seperti contoh data-data di sini. Paham? Paham ya? Nah, baik. Jadi itu yang menjadi tugas selanjutnya buat anak-anak semua. Pada pertemuan berikutnya ini dilanjutkan data itu untuk disusun menjadi 5 kelas dengan lebar yang sudah akan ditemukan pada hasil ini, sehingga bisa disusun sebuah data kelompok. Itulah tujuan pembelajaran kita, di mana pada hari ini kita belajar untuk menentukan bagaimana menyusun data kelompok dan menemukan nilai rata-ratanya. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Ya, baik. Pesan Pak Guru terakhir, rajin-rajinlah belajar, karena bagaimanapun statistika ini juga bagian dari cara kita mengasah diri, mengasah kemampuan, karena banyak sekali manfaat yang bisa kita ambil dari pembelajaran statistika dalam menghitung data. Besok mau jadi pegawai, sudah ada kantor langsung dinasnya, kantor Badan Pusat Statistik dari pusat sampai daerah. Itu tugasnya mendata bagaimana statistika penduduk,
bagaimana statistika alam, sumber daya dan seterusnya. Oleh karena itu sangat potensial anak-anak semua kalau kita bisa terus belajar dari semua ilmu pengetahuan, terutama bidang matematik itu sendiri. Ya, harapan Pak Guru jangan merasa lelah untuk belajar, karena dengan ilmu pengetahuan kita bisa berdiri untuk menyongsong masa depan kita yang lebih baik. Ya, jadi seperti itu yang Pak Guru ingin harapkan kepada semuanya. Silahkan ketua kelas untuk